Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari hari-hari yang sudah berlalu. Tuhan, hari ini kami akan mewartakan sabda-Mu. Utuslah karya Roh Kudus-Mu agar apa yang akan kami dengar melalui sabda-Mu ini bisa kami paham dengan baik. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberinya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Judul renungan yang akan saya bawakan ini adalah Siap untuk Kehilangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menimpa pada Yohanes Pembaptis tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh para nabi yang hidup sebelumnya. Mereka sama-sama menjadi penyampaian pesan Tuhan, menyatakan kebenaran di tengah bangsa yang bengkok hati dan kemudian mengalami akhir hidup yang sama, yaitu kehilangan nyawa. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pengikut Kristus yang sejati berarti kita siap menjadi pemberita kebenaran di tengah situasi yang penuh penyimpangan. Tetapi kita disadarkan untuk menjadi pemberita kebenaran ada risikonya. Kita berdiri kokoh dalam kebenaran dan kita mungkin tidak sampai kehilangan nyawa, kehilangan reputasi, dan kehilangan rasa keadilan. Semoga Tuhan, terima kasih untuk penyertaan. Semoga apa yang telah kami dengar dan renungkan ini dapat lebih mendalami iman kami akan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh